kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ini adalah acara Cafe Gama. Dan kita namakan acara ini adalah HNL Game Changer. Kita akan ngobrol terkait dengan berbagai macam hal di sini. Kemudian kita juga akan undang berbagai macam narasumber yang pastinya seru dan menarik ya. Dan untuk edisi perdana pada petang hari ini, kita akan bagi-bagi Rp500.000 untuk 5 penanya. Nah, untuk episode hari ini kita akan banyak ngobrolin terkait dengan G20 Indonesia Presidency. Event berskala internasional seperti ini ternyata nggak cuman sekali ini saja. Karena pada tahun 2018 kita juga sudah pernah menjadi tuan rumah untuk IMF. Kemudian tahun 2020 kita juga sudah pernah menjadi tuan rumah untuk World Economic Forum. Kita sangat beruntung sekali karena kita akan langsung ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini dia narasumber kita. Halo. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam, Martina. Ini kok bisa sih, Mas, Indonesia yang ditunjuk? Kemudian G20 itu sebenarnya apa gitu? G20 itu sebenarnya adalah apa ya, Mbak ya? Forum kerjasama gitu, Mbak. Jadi semacam forum kerjasama multilateral. Itu anggotanya itu adalah ada, kan namanya G20 ya. Ada 20 berarti. Ada 20 anggota. Group of 20 gitu ya. Jadi ada 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa. Mengapa sangat spesial? Karena G20 ini memang adalah 20 entitas pemerintahan yang dia itu mempunyai pendapatan yang digolongkan terbesar. Yang digolongkan besar begitu ya, Mbak ya. Jadi secara populasi 20 entitas ini mungkin 60% populasi dunia itu adalah anggota dari terdapat dalam 20 negara ini. Kemudian 75% perdagangan global, kemudian juga mungkin 80% nilai ekonomi dunia itu ada di 20 negara ini, Mbak. Jadi bisa dibayangkan bahwa ini semacam grup elit begitu ya, Mbak ya, yang akan menentukan kalau kita bicara soal inilah gampangannya, Mbak, mungkin apa ya, katakanlah arisan yang elit gitu ya. Jadi katakanlah apa yang terkenal girls spot, Mbak. Jadi anggotanya ada 19 negara, kemudian plus 1 Uni Eropa. Nah, kapan berdirinya? Itu tuh mulai tahun 1999. Tahun 1999 ada krisis. Ada krisis. Nah, kemudian sebelumnya juga ada beberapa krisis ekonomi. Nah, sehingga kemudian kayaknya beberapa menteri keuangan, gubernur bank sentral, ini mereka merasakan kebutuhan untuk adanya sebuah forum ini untuk berbagi pandangan, berbagi saling share informasi yang kira-kira mungkin dapat membantu mereka dalam membuat kebijakan ekonomi. Sehingga muncullah G20. Awalnya cuma ngurusin soal ekonomi. Nah, tapi kemudian semakin lama dirasakan banyak juga isu-isu di luar ekonomi, sehingga tidak hanya pertemuan tingkat menteri, Mbak, lalu ada KTT-nya di tingkat presiden. Alhamdulillah Indonesia itu masuk sebagai bagian dari itu. Sebenarnya kenapa sih disebutnya G20 Indonesia Presidency? Kemudian yang kedua, bagaimana nih negara-negara dari 19 akhirnya Indonesia kepilih gitu ya, 19 negara anggota plus 1 Uni Eropa. Kenapa Indonesia bisa terpilih saat ini dan mekanismenya kan pasti ada. Kenapa namanya presidensi? Nah, ketika kita bicara mengenai presidensi, maka sebenarnya secara redaksional adalah Indonesia memegang presidensi G20 Indonesia 2022 atau Indonesia menjadi presiden G20. Kok bisa kepilih gimana? Jadi memang keunikan dari G20 adalah kita itu nggak ada sekretariat yang tetap, tapi uniknya adalah kepemimpinan atau mungkin presidensi ini itu dipilih setiap tahun oleh negara anggota. Memang semenjak tahun 99 itu beberapa negara sudah menjadi presiden atau memegang presidensi, dan kita itu ditetapkan sebagai untuk memegang presidensi itu ketika Arab Saudi itu pada tahun 2020 itu memegang presidensi. Jadi ada KTT-nya.
Ya, KTT Riyadh ketika itu Indonesia disepakati untuk mereka sepakat untuk memilih Indonesia. Jadi ini memang merupakan kesepakatan, Mbak. Mulai kapan sebenarnya Indonesia presidensi ini akan dimulai? Kemudian habis itu pertemuannya itu apakah akan di Jakarta atau apa di Bali atau di seluruh Indonesia nanti muter gitu kan ke semua provinsi? Ini gimana, Mas? Saat ini itu yang memegang adalah Italia, Mbak. Nanti pada tanggal 31 Oktober itu akan ada handover atau ada penyerahan estafet dari Italia ke Indonesia. Berarti tanggal 1 November kita akan resmi menjadi presiden atau memegang presidensi G20 2022.